Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzani Iva. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu networking model ya teman-teman, yang berkaitan dengan bab MTJNA. Nah, pada video kali ini kita ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu satu, konsep networking models, yang kedua yaitu TCP/IP model, yang ketiga TCP model application layer, yang keempat yaitu TCP/IP model transport layer, yang kelima TCP/IP model network layer, yang keenam TCP/IP model data link layer dan physical layer, yang ketujuh encapsulation dan decapsulation, yang terakhir yaitu OSI model ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep networking models. Nah, di sini kita akan membahas konsep networking model ya teman-teman. Nah, networking model ini itu identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain ya teman-teman. Nah, langkah untuk mempelajari administrasi tersebut, kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu cara menguatannya kita mempelajari networking model ini ya teman-teman. Nah, networking model ini itu merupakan proses bertukar data tersebut yang diperlukan aturan untuk mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Dengan aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Nah, jadi networking model ini itu adalah sebuah aturan ya teman-teman. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard network model yang tersedia. Nah, untuk ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 vendor ya teman-teman. Ada yaitu vendor 1, IBM, dan vendor 2. Nah, bagaimana ketiga vendor ini itu saling berkomunikasi? Itu jika ketiga vendor ini itu tidak memiliki aturan dan networking model yang sama, dia tidak dapat saling berkomunikasi ataupun bertukar data ya teman-teman. Jadi setiap vendor itu harus memiliki aturan dan networking model yang sama agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Sebelum metode networking model itu ada, setiap vendor itu memiliki networking model masing-masing ya teman-teman, yaitu contohnya seperti pada tahun 1974 pada vendor IBM itu membuat networking model yaitu SNA atau Sistem Arsitektur Network ya teman-teman. Nah, karena tadi setiap vendor itu memiliki networking model masing-masing, itu membuat masalah ya teman-teman. Nah, apa sih masalahnya? Jadi masalahnya itu jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor itu memiliki networking model masing-masing, itu akan menimbulkan masalah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ya teman-teman. Maka dari itu ada open networking model ya teman-teman, yaitu sebagai pembuka ya teman-teman, agar setiap vendor itu dapat berkomunikasi ataupun bertukar data ya teman-teman. Dan tujuannya itu untuk menjembatani antar vendor ya teman-teman. Jadi setiap vendor itu harus menggunakan satu networking yang sama ya teman-teman, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model ya teman-teman. Nah, misalkan vendor satu ini itu menggunakan networking model TCP/IP model. Nah, maka vendor IBM dan vendor 2 ini juga menggunakan networking yang sama ya teman-teman, agar mereka bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, di sini itu terdapat dua networking model ya teman-teman, yaitu OSI model
dan TCP/IP model. Nah, OSI model ini itu dibuat oleh lembaga ISO atau International Organization for Standardization. Sedangkan TCP/IP model itu dibuat oleh lembaga DoD atau Department of Defense ya teman-teman. Nah, OSI model ini itu dia sering digunakan untuk media pembelajaran ya teman-teman. Sejak ISO ini itu muncul dan tersedia ya teman-teman. Jadi intinya itu setiap vendor itu harus memiliki dan menggunakan networking model yang sama ya teman-teman. Baik itu menggunakan networking model OSI model ataupun TCP/IP model ya teman-teman, sehingga setiap vendor itu bisa saling berkomunikasi dan bertukar data ya teman-teman. Jadi hanya itu saja materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model ya teman-teman. Nah, di sini TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan ya teman-teman. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini secara dokumentasi yaitu terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, network access. Nah, secara realnya itu terbagi menjadi 5 layer ya teman-teman, yaitu application, transport, network, data link, dan physical ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan yang kedua hanya itu saja. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu TCP/IP model application layer ya teman-teman. Nah, di sini application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala ya teman-teman. Nah, di antara contoh service dari application layer itu setiap HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka pada web jamcornell.wordpress.com ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membacanya. Di sini ada materinya, networking model. Nah, networking model ini adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Nah, secara sederhana penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda, seperti router board, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi jaringan komputer tersebut ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu setiap networking itu kan terbagi dari beberapa lapisan atau layer yang terpecah ya teman-teman. Jadi pada setiap lapisan itu terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya ya teman-teman. Nah, tujuannya itu dibuatnya networking model itu sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuatan perangkat atau vendor ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa melihatnya. Di sini itu ada gambar. Di sini yang memakai model networking, di sini itu yang tidak memakai networking ya teman-teman. Nah,
di sini itu yang memakai networking itu teman-teman bisa melihatnya ini tuh sangat rapi dan tidak acak-acakan ya teman-teman. Sedangkan yang tidak menggunakan networking itu sangat acak-acakan dan sangat rumit ya teman-teman kalau dilihat. Nah, jadi ini itu tidak hanya vendor saja ya teman-teman, pengguna juga kita bisa menggunakan model networking ya teman-teman. Karena seperti yang teman-teman lihat, ini itu bisa dapat kita gunakan karena ini bisa dapat kita mempermudah kita dalam mengerjakan tugas ya teman-teman, agar terlihat rapi dan tertata, tidak acak-acakan seperti yang tidak memakai network. Nah, mungkin pembahasannya ini hanya ini saja, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu TCP IP model transport layer ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Fungsi dari transport layer itu menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer itu terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP ya teman-teman. Nah, kita akan membahas TCP terlebih dahulu. Nah, TCP ini itu lebih dapat diandalkan ya teman-teman. TCP is more reliable. TCP ini digunakan untuk IP karena support error checking ya teman-teman. Nah, sedangkan UDP itu dia itu lebih cepat ya teman-teman. UDP is more faster. UDP ini digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanis ya teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar tentang TCP error recovery ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja tentang TCP error recovery ya teman-teman. Misalnya klien ini itu meminta request kepada suatu web server. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah pernah membahas tentang application layer. Nah, pada application layer itu responnya itu akan HTTP yang berisikan HTTP header dan data ya teman-teman. Nah, sedangkan pada transport layer ini itu dia HTTP header dan data tersebut itu akan ditambahkan ke TCP header ya teman-teman. Nah, nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen ya teman-teman, lalu akan ditransfer ke jaringan, ke perangkat jaringan ya teman-teman. Nah, misalkan saja respon dari web server ini itu hilang ya teman-teman, atau error. Nah, ketika terjadi hilang atau error itu nanti klien ini itu akan meminta request kepada kepada web server ini lagi ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan yang keempat hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu TCP IP model network layer ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk network layer itu hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, sebelumnya pada application layer itu terdapat banyak sekali protokol layer ya teman-teman, atau berlayer-layer. Nah, sedangkan network layer ini itu hanya satu, yaitu IP ya teman-teman, atau yang biasa disebut IP address ya teman-teman. Nah, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, teman-teman pasti bertanya, addressing dan routing itu apa? Nah, addressing ini itu merupakan alamat jaringan ya teman-teman, yang memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, pada IP address ini itu terdapat menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6 ya teman-teman. Nah, pada IPv4 ini pengalamatan
itu 32 bit. IPv4 ini terbagi menjadi 4 blok. Setiap bloknya itu ada 8 bit ya teman-teman. Jumlah maksimal host itu 4,294,967,296. Nah, sedangkan pada IPv6 ini pengalamatan 128 bit. Kemudian IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 bit ya teman-teman. Nah, kemudian jumlah maksimal host itu 340,282,306 sekian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang ini, dia itu memiliki IP masing-masing ya teman-teman. Nah, kedua komputer ini itu ingin saling terhubung atau berkomunikasi, itu harus menghubungkan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi contoh, misal komputer 1 ini itu ingin terhubung atau berkomunikasi pada komputer 2 ini, berarti komputer 1 ini itu harus mengkonfigurasi IP komputer 2 ya teman-teman, agar saling berkomunikasi. Nah, kemudian lanjut routing. Nah, routing ini itu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang ini. Nah, routing ini itu layaknya kantor pos ya teman-teman. Jadi dia itu ketika ingin mengirimkan surat ataupun paket, dia itu akan mencari alamat yang terdekat ya teman-teman. Sama seperti routing, dia itu akan mencari rute yang paling terdekat terlebih dahulu ya teman-teman. Dia tidak mungkin mencari pos atau alamat yang jauh ya teman-teman, pasti mencari yang terdekat terlebih dahulu. Nah, contoh misal paketnya itu berada di sini, dia itu tidak mungkin ke alamatnya itu setelah melewati pos 1, pos 3, pos 4 dan kemudian pos 2, kemudian langsung ke alamatnya. Itu mungkin kejauhan ya teman-teman. Jadi dia itu pasti akan mencari rute tercepat. Jadi pasti dia akan ke pos 1, pos 2 langsung ke alamatnya, hingga prosesnya itu cepat ya teman-teman dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu proses routing itu. Jadi dia itu merupakan cara kerja routing ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan yang kelima hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang ke-6, yaitu TCP IP model, data link layer, dan physical layer. Nah, di sini pasti teman-teman bingung, apa sih data link layer dan physical layer? Nah, data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, sedangkan pada physical layer ini itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini itu contohnya di sini terdapat 2 perangkat ya teman-teman. Nah, agar bisa saling terhubung itu kita memerlukan perantara, yaitu wired ataupun wireless ya teman-teman. Nah, ini itu mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk membuat antar perangkat menggunakan apa sih agar bisa terhubung, wired atau wireless. Nah, untuk perantara berbasis ini itu menggunakan kabel UTP, dan yang berbasis wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Nah, salah satu fitur pada data link layer ini ialah VCS ya teman-teman, yaitu Frag Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kita bisa lihat perbedaannya kalau di data link ini itu berbasis detection ya teman-teman mekanismenya,
Sedangkan sebelumnya pada transport layer itu dia tidak cuma detection ya teman-teman, tetapi juga dia melakukan recovery ya teman-teman. Kemudian di sini ada addressing ya teman-teman. Yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Mungkin pembahasan tentang data link layer ini dan physical layer hanya ini saja. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah teman-teman, pasti teman-teman bertanya encapsulation dan decapsulation itu apa? Kita langsung masuk ke materinya, yaitu encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sini terdapat gambar jika teman-teman memiliki data yang berawalan application layer ya teman-teman, kemudian diarahkan ke transport layer dan transport data tersebut ditambahkan TCP header tergantung protokolnya, TCP atau UTP. Bagian transfer nama message-nya yaitu segment. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP atau UTP, maka message-nya itu dinamakan segmen ya teman-teman. Selanjutnya jika ingin diteruskan ke network layer, itu akan ditambahkan oleh IP paket ya teman-teman, atau packet. Dan nama message-nya di bagian layar itu namanya IP packet ya teman-teman. Kemudian dari network layer diteruskan ke data link layer, itu akan ditambahkan data link header dan data link trail. Istilah ini itu biasanya disebut dengan kepala dan ekor ya teman-teman. Message-nya pada layar ini yaitu frame ya teman-teman. Layar terakhir yaitu physical layer, yaitu yang berbentuk bit 0.1.0.1 ya teman-teman. Kemudian sender merupakan proses encapsulation ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver. Jika di sender ini sudah sampai ke physical layer lalu ke server receiver, maka akan dilakukan proses yang namanya decapsulation, yang artinya perubahan menjadi data lagi ya teman-teman. Jadi ketika sampai ke data link layer, nanti di data link layer ini itu akan dihapus. Di networking juga itu akan dihapus. Kemudian ditransfer ke TCP atau UTP, dihapus, sehingga receiver itu akan menikmati data yang diterima ya teman-teman. Jadi nanti pada data link ini itu akan terhapus dan network itu juga akan terhapus. Kemudian juga transfer itu akan terhapus. Nah, nanti receiver ini itu hanya akan menerima data ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasannya sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu OSI model. Nah, di sini untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat gede atau besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum
oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model ya teman-teman. Nah, di sini OSI model layers. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI ya teman-teman. Nah, di sini yang satu application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, yang ketujuh yaitu physical layer ya teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar tentang OSI model dan TCP/IP model, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini pada OSI model itu terdapat 3 ya teman-teman pada application layer. Nah, sedangkan pada TCP/IP model itu hanya application. Nah, di sini pada OSI model itu terdapat 3 layer, yaitu application, presentation, session ya teman-teman. Nah, di sini juga namanya itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, pada TCP/IP model itu namanya itu ada segmen, IP paket, frame, dan bit ya teman-teman. Nah, pada transport ini itu namanya segmen, network itu IP paket, data link itu frame, physical itu bit. Nah, sedangkan pada OSI model itu istilahnya itu application, yaitu L7PDO atau layer 7 PDO, kemudian presentation itu L6PDO. Nah, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, ini itu istilah-istilah pada OSI model ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada session 1 sampai 4 itu merupakan user interface, data formatting, dan communication session ya teman-teman. Nah, sedangkan pada urutan yang 5 sampai 7 itu merupakan yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir atau yang biasa disebut dengan upper layer ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan pada OSI model itu hanya itu saja. Nah, mungkin pada bab 3 hanya itu saja materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya mengucapkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.